Haleluya. Apa kabar kita semua? Tetap semangat. Hari ini kita belajar semangat menjadi berkat. Oh, haleluya. Semangat menjadi berkat. Perubahan zaman membuat kita terhentak. Begitu banyak masyarakat yang terpuruk dan begitu banyak menjadi bingung. Sebagai warga gereja yang paham akan tanda-tanda zaman, seharusnya kita menjadi berkat dan penenang, penyejuk bagi masyarakat. Mungkinkah? Oh, sangat mungkin. Sebab Allah sudah melengkapi saudara. Coba saudara renungkan kembali perintah Tuhan pada orang-orang pilihannya. Kejadian 12 ayat 2 sampai dengan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Haleluya. Dipertegas kembali dengan Kisah Para Rasul 3 ayat 25. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Wow, kitalah yang dipilih Allah untuk menjadi berkat. Kita yang dipilih Allah untuk menjadi berkat bagi mereka yang dalam kebingungan, keterpurukan, kesakitan, ketakutan. Apa yang kamu bisa lakukan, lakukanlah. Jangan sampai semangat menjadi berkarat dan menjadi dingin. Saudara-saudaraku, kalau besi sudah menjadi dingin, tidak dapat ditempa kembali. Efesus 2 ayat 10 jelas berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jangan biarkan perubahan zaman menghambat semangat melayani. Kunci kerajaan surga akan diberikan kepadamu. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jangan sampai kunci kerajaan surga diberikan kepada orang lain. Saat ini adalah waktunya engkau melakukan perintah Tuhan. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara-saudaraku, apa yang paling dibutuhkan masyarakat saat pandemi ini? Perlindungan dan keselamatan. Mereka akan dapat keselamatan ketika mereka menerima Yesus. Mereka akan mendapatkan perlindungan ketika mereka diajar akan kebenaran firman Tuhan. Matius 16 ayat 18 berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 19, kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Oh, haleluya. Lakukan tindakan kasih, kabarkan berita sukacita, tenangkan mereka yang gelisah. Kemampuan surgawi akan menyertai tindakan dan pelayananmu. Mari terus kobarkan semangat dan menjadi berkat. Jangan terpaku pada kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita, sebab hasrat melayani membuat Allah melengkapi segala keperluanmu. Saatnya saudara dan saya bertindak dan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kobaran semangat pada pagi hari ini. Biar Tuhan memberikan kami semangat untuk terus melayani, melihat mereka yang dalam kelemahan, melihat mereka yang dalam kebingungan, melihat mereka yang dalam kesakitan. Tuhan, kami punya kunci kerajaan surga.
kami akan buka berkat-berkat untuk mereka yang membutuhkan berkat di dunia ini. Tuhan, tolong kami, beri kuasa kepada kami, dan kami akan melakukan tugas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.